berbicara masalah true love Habib. True love itu kan cinta sejati. Habib sempat menjelaskan di pertemuan pertama bahwa cinta sejati itu adalah cinta yang apa Habib? Ya, jadi cinta yang betul-betul cinta itu adalah cinta yang tidak semakin cinta ketika mendapatkan kebaikan dan juga tidak berkurang cintanya ketika mendapatkan gangguan. Itu baru yang namanya cinta yang sejati. Artinya cintanya tuh stay gitu. Stay. Tanpa jadi kalau sebab, ya? Dikit-dikit misalkan kemudian jadi tambah cinta. Tapi kalau misalkan dapat gangguan dikit udah misalkan enek, bosen, benci dan lain sebagainya. Itu namanya belum sampai pada kategori cinta sejati. Artinya dalam kata lain cinta sejati itu adalah cinta tanpa sebab, begitu bukan Bib? Ya bukan begitu juga ya. Jadi mungkin ketika orang itu setelah sekian lama cinta itu kan ada proses Bib. Kalau cuma sekedar anak muda zaman sekarang kayak lihat medsos, ketemu itu kadang-kadang hanya ketertarikan aja. Iya. Berapa banyak ketika lihat di medsos dan ketemu aslinya beda. Lihat di medsos tertarik. Ketika ketemu aslinya rasa tertariknya itu menjadi hilang. Ternyata di medsos hasil filter gitu. Jadi ketika seseorang itu sudah mencintai dalam jangka waktu yang lama, maka cinta itu termasuk bagian daripada kehidupannya. Sehingga apapun dari yang dicintai, mau baik mau buruk, ya udah itu dia tetap cinta. Bahkan ketika mendapatkan keburukan pun dari orang yang dicintai, maka dia juga ingat ya ini kekasihku, maka aku tetap cinta. Tersakiti ya pasti, tapi cintanya tidak hilang. Itu namanya cinta sejati. Karena udah abadi aja begitu. Iya, itu ada sebagaimana. Tapi kalau dari penjelasan Habib barusan berarti cinta itu butuh proses dong, Bib. Tentunya ya, tentunya. Jadi bukan sekedar tertarik tiba-tiba jadi cinta begitu, kan nggak begitu juga. Jadi memang ada satu proses ketika semakin kenal, saya tuh tahu sisi positifnya, saya tuh merasakan nyaman, sehingga akhirnya timbul yang namanya cinta sejati. Dan ini bukan mainannya anak-anak ABG ini, bukan mainannya anak-anak ABG. Anak-anak ABG mah cuma tertarik gitu aja. Ini lebih kepada sesuatu yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus. Ada sedikit cerita tentang cinta sejati. Boleh. Ini renungan bagi para pecinta. Sebenarnya ini mungkin hanya sekedar hikayat, tapi ada makna. Kalau kita nyampein hadis, ucapan ulama kan harus ada sanad, sumber dan lain sebagainya. Apalagi di pondok sanad harus bersanad sampai Rasulullah pasti. Tapi ini satu hikayat cerita yang kalau kita renungkan itu maknanya dalam. Yaitu pernah antara Majnun dan Laila itu kan saling mencintai. Mereka itu kemudian dipisahkan. Ya macam-macam lah alasan pemisah itu kan versi cerita banyak. Intinya yang mau saya sampaikan, suatu hari bapaknya Laila itu buat jamuan makan. Satu kampung tuh semua orang diundang. Akhirnya orang-orang datang, kalau udah jamuan makan kan nunggu makanan. Tapi Majnun datang nggak cari makanan, cari yang dia cinta, Laila. Kebetulan yang bagian nuangin nasi itu Laila. Jadi orang itu bawa piring, Laila yang nuangin nasinya, nuangin makanannya gitu ya. Orang antri berbaris gitu, dikasih, dituangin dan lain sebagainya. Sampai waktu gilirannya Majnun, tiba-tiba piringnya diambil sama Laila. Lalu dibanting. Terus gempar itu. Semua orang terdiam, membisu. Bagaikan patung. Ini harus dramatis ini ceritanya nih. Terdiam, membisu kayak patung semuanya. Nah, setelah itu kemudian ada satu orang yang mengamati. Lihat Laila wajah datar. Masyarakat sana anak-anak muda pada senyum. Wah,
Saingan hilang mungkin. Karena Laila ini primadonanya mungkin. Iya. Tapi yang aneh, lihat Majnun juga senyum. Aneh kan? Harusnya dia kan marah atau ekspresi malu. Tapi kok dia senyum-senyum? Akhirnya orang gak kuat. Datangnya si Majnun. Udah nanya, kamu barusan tahu nggak yang kamu alami? Tahu? Kamu dipermalukan sama Laila. Enggak. Kapan Laila mempermalukan saya? Loh, gimana sih kamu diambil piringmu, piring kamu dibanting? Kan mempermalukan itu namanya. Enggak, kamu nggak paham. Laila itu banting piring saya bukan mau mempermalukan saya. Laila itu kepengen saya antri lagi jadi ketemu lagi. Allah. Maka cerita ini ini kalau modern mana-mana masuk. Betul. Modern mana-mana masuk. Saya sering mengarahkan juga bukan sekedar makna hanya sekedar cinta laki dan perempuan atau pria dan wanita. Mungkin ada makna yang terkandung lebih daripada itu. Majnun mencintai Laila hingga dia melihat semua yang dilakukan Laila itu adalah satu kebaikan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang seperti itu sehingga setiap ujian dari Allah taala kita anggap itu bahasa cinta Allah taala untuk kita semuanya. Jadi Allah bukan benci sama saya, tapi Allah ingin saya begini dan lain sebagainya. Jadi berpikir positif, berpikir husnudzon yang baik, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu cinta ini nanti ilmu yang akan masuk ke semuanya insyaallah. Kurang lebih begitu. Bahkan saya nggak sempat nyatet saking terkesimanya sama si kisah barusan, masya Allah. Yang jelas jangan baper ya Bebe. Jangan baper. Jangan baper. Dilarang baper. Dilarang baper. Bagaimana cinta itu bahkan merubah pandangan seseorang, baik buruk orang yang kita cintai, bawaannya baik aja semuanya. Baik aja, itu namanya true love. Allah. Nah, Beb, balik ke yang tadi bahwa cinta itu berproses. Nah, bagaimana kita orang yang mau menapaki cinta kepada lawan jenis di dalam hukum Islam kan kalau kita mau pacaran untuk kenal lebih dalam nggak boleh. Kita mau temenan juga ada hukum ikhtilat di situ dan lain sebagainya. Gimana caranya kita orang yang ingin menjaga diri kemudian mendapatkan true love dengan cara yang halal itu bagaimana? Sementara kita nggak kenal sama sekali. Dia hidup sama keluarganya, kita hidup sama keluarga kita. Bagaimana, Bib? Oke, gini. Jadi agama Islam itu ngatur semuanya. Apa sih yang kita lakukan kalau kita jatuh cinta dalam tanda kutip walaupun itu baru sekedar tertarik. Tapi kita cocok nih. Wah, saya suka nih dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan apa? Yang pertama yang dilakukan adalah ya kamu kalau laki ya yang gentle. Bahwasanya kalau memang kamu betul-betul cinta, tidak ada cara untuk mengekspresikan cinta kecuali nikah. Nikah dan kamu perjuangkan ke arah pernikahan. Lu pernah ada satu hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Bahwasanya ada seseorang yang dia itu mendatangi Nabi dan dia bercerita, saya ini mengasuh anak yatim perempuan. Nah akhirnya dilamar sama orang. Yang satu yang ngelamar orang mampu. Yang satunya lagi yang ngelamar orang gak mampu. Kami ini cenderung sama yang mampu ini. Tapi anak gadisnya cintanya sama yang gak mampu. Gimana ini? Kata Nabi, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Saya tidak lihat ada solusi yang lebih baik untuk kedua orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Sehingga karena si anak perempuan ini udah cinta dan si lakinya pun juga udah ngelamar, maka solusinya ya dinikahkan. Jadi kalau memang kita tuh ada rasa cinta dan lain sebagainya, ya kita mengupayakan gimana ekspresi cinta kita ini nggak keluar dari syariat Allah. Zat yang menciptakan cinta di hati kita yaitu Allah Ta'ala, itu dengan kita menjalankan syariatnya, yaitu menikah. Kemudian setelah itu untuk caranya kita memulai gimana? Berarti kamu harus lidikin dulu.
Jadi Islam itu tidak mengajarkan konsep pacaran. Kenapa kok nggak ada pacaran? Jadi pacaran itu kalau alasannya kita pengen saling kenal, pacaran tidak menjadikan kamu semakin kenal. Orang kalau pacaran itu dia hanya nunjukin baik-baiknya. Gitu. Kamu bukan pacaran dengan aslinya dia. Kamu pacaran dengan bungkus yang dia ciptakan untuk dirinya. Pencitraan. Selama apapun kita pacaran kita nggak mungkin kenal dia. Mungkin sesekali saat tertentu mungkin Bisa. kelihatan sisi aslinya. Tapi selama pacaran itu kan dia pasti akan membuat satu bungkus. Dan itu bukan aslinya dirinya. Emang gitu Kak Iman? Nah, kemudian kalau kita pengen kenal betul caranya gimana? Musyawarah. Musyawarah. Tanya sama orang, tanya sama yang kenal. Kita bisa tanya, temannya dia siapa sih? Karena orang itu bisa diketahui dengan siapa temannya. Anil mar'i la tasal fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi. Untuk urusan orang jangan tanya. Kalau kamu tanya sama orang yang suka, dibilangin yang bagus-bagusnya. Tanya sama orang yang nggak suka, dijelek-jelekin. Tanya aja temannya siapa, karena orang itu mirip sama temannya, pasti sama jalannya sama temannya. Musyawarah, tanya sama seseorang yang kenal anak ini gimana. Makanya kita ini buka aib orang itu hukumnya haram. Tapi kalau ditanya urusan pernikahan tentang seseorang yang kita kenal dan kita tahu itu ada aibnya, maka kita boleh membukanya dan itu nggak haram. Justru itu harus dilakukan. Gitu. Ini kita musyawarah. Musyawarah, kemudian satu, ini anak baik atau enggak, teman gaulnya siapa, duduknya di mana. Dari situ kita akan bisa kenal dengan aslinya. Dibandingkan ketika kita pacaran, yang mana di pacaran itu orang membuat satu bungkus pencitraan. Jadi kita bukan kenal dengan sisi aslinya, tapi kita akan mengenal dengan bungkus yang dia buat untuk menutupi kekurangan dirinya dan menunjukkan seakan-akan dirinya itu hanya full kebaikan. Nah, setelah itu kita jangan cuma berhubungan dengan manusia. Kita ini punya Allah Ta'ala. Salat istikharah. Salat istikharah. Lakukan salat istikharah 2 rakaat. Setelah itu baca doa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik itu. Yang masyhur itu kan doanya. Doa dengan itu. Waktu sholat istikharahnya kapan? Bebas. Yang penting jangan setelah sholat subuh dan jangan setelah sholat asar. Artinya waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah. Itu jangan di waktu itu. Tapi dikerjakan ba'da maghrib, ba'da isya, ketika tahajud, atau mungkin ketika duha sekalipun gak ada masalah. Laksanakan istikharah dan berdoa. Nanti Anda akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat-ingat ya, jawaban istikharah gak mesti mimpi. Jawaban istikharah itu adalah kemantapan hati. Nah, kalau udah musyawarah dijalanin, istikharah dijalanin, bismillah laksanakan pernikahan, insya Allah dapat orang yang pas. Ajib. Ini kalau Fakir. Ini kayaknya sudah nggak sabar pengen istikharah. Ya? Ini udah dicatat nih Beb semua dari antum. Jadi kalau ada boleh review sedikit, kita ambil dari pelajaran di episode sebelumnya. Habib Muhammad Al-Mutahhar jelaskan satu ayat tentang bahwa cinta adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh, Allah hadiahkan cinta di dalam hatinya. Gimana caranya kita supaya dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu? Ya kita jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, baru true love itu Allah hadiahin ke kita. Kurang lebih gitu ya. Pasti, syariatnya gimana? Nah, caranya adalah ya sesuai dengan syariat Allah, pembuktian cinta dengan menikah. Menyelidikinya gimana? Tanya kepada 2 bagian. Yang pertama, tanya kepada manusia. Manusia yaitu yang menjadi temannya, lingkungannya. Sekiranya orang yang tahu dia dan akan menyampaikan tentang dia secara jujur. Secara jujur. Keluarganya barangkali. Bisa orang yang kenal sama keluarganya. Kalau keluarganya pasti nggak objektif ya. Iya. Jadi tanya sekiranya orang-orang yang bakal objektif untuk menyampaikan apa adanya tentang dia. Gitu. Kalau cenayang, enggak maksudnya kalau misalnya kayaknya pengalaman pribadi ini.
Anak indigo gitu. Enggak ya, maksudnya orang yang kenal aja ya. Orang yang kenal aja. Dan jangan lupa tanya sama Allah Subhanahu wa taala dengan sholat istikharah. Nanti Allah kasih kemantapan hati untuk kita maju atau enggak begitu ya, Bib. Siap. Masya Allah. Gitu ya. Jangan aneh-aneh deh kalau bercinta insya Allah. Nah, Bib, gini. Anak muda nih motonya banyakan yang terjebak ke dalam budak cinta dalam tanda kutip. Ini budak cinta ini hukumnya apa sih? Bucin ya? Bucin. Sementara kita sebagai orang beriman kita harus membudaki diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nggak boleh berbudak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah budak cinta itu syirik? Apa gimana? Ya, kalau musyrik nggak sampai ke sana lah. Kan ini kan hanya istilah. Nah, tetap kan Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini, semakin orang menaruh harapan besar kepada makhluk, maka kekecewaan juga akan semakin besar. Lah, istilah bucin itu kan mungkin ada orang-orang tertentu, biasanya anak-anak muda yang seakan-akan cinta mati sama pasangannya, sehingga dia mungkin mikirin terus, nggak bisa makan kalau nggak tahu kabarnya. Betul. Kan kadang-kadang seperti itu. Jadi ini sebetulnya satu fenomena yang khawatirnya itu bukan murni dari hati, tapi kadang-kadang sudah ada tunggangan nafsu ada di situ. Karena memang antara cinta dengan nafsu itu kadang-kadang bedanya tipis. Jadi mungkin kalau mencintai tetap harus dengan logika, nggak bisa cuma perasaan. Kamu mau mencintai dia, oke, dia siapamu? Bukan siapa-siapa, pacar misalkan. Pacar itu bukan siapa-siapa. Kamu nganggap dia pacar, iya, tapi bisa jadi besok dia udah suka sama orang lain. Bahkan mungkin menikah dengan orang lain. Jadi ya pakai akal dong, pakai akal. Betul. Itu belum jadi siapa-siapamu. Istilahnya lama-lama ngebina anak orang, taunya dibini sama orang lain. Iya. Jadi itu bukan siapa-siapamu. Ngapain kamu sampai segitunya? Yang aneh, kamu bucin sama dia, nggak tahu, nggak dengar kabarnya, nggak nafsu makan dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah gitu sama ibunya dan bapaknya. Allah. Iya dong, kalau memang dia mau mencintai ya tentunya orang tua lebih utama. Gitu. Nah kayak kisah Alqamah itu kan sudah kita udah masyhur ya. Ketika hatinya lebih dominan kepada istri dibandingkan ibu. Bahkan sudah akhirnya bukan cuma hati aja. Dia betul-betul menjadikan istrinya nomor satu segala-galanya. Bahkan mengalahkan sampai kepada ibunya sendiri. Akhirnya ketika sakaratul mautnya susah, bahkan sampai hampir dibakar oleh Nabi dan akhirnya menjadi mudah setelah dimaafkan oleh ibunya. Jadi fenomena bucin udah ada dari dulu ya. Dari zaman sahabat. Udah ada dari dulu. Bahkan mungkin juga ada banyak kisah-kisah yang lainnya. Iya. Intinya kalau bucin itu adalah seperti dengan hubungan yang halal. Hal seperti suami istri suami, bukan model pacaran, betul. Silahkan. Ya kan? Tapi dalam artian ya kita ketika mencintai dan menaruh harapan terlalu besar. Nah, dalam mencintai pasangan itu niatkan mencintai karena Allah. Suami mencintai istri. Kenapa? Karena cinta istri itu adalah termasuk bagian daripada perintahnya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, termasuk kan harus mencintai. Gitu. Jadi libatkan Allah di dalam cinta-cinta kita. Karena kalau kita mencintai berlebihan, setiap orang yang berharap besar kepada makhluk, dia akan kecewa. Allah Ta'ala itu mau hanya satu-satunya zat yang kita harapkan itu hanya Allah Ta'ala. Allah akan buktiin kita pasti akan kecewa. Lah biar kita nggak kecewa, maka tetap cintai, namun cintai karena Allah. Gimana caranya bisa mencintai karena Allah? Belajar dulu cinta Allah Ta'ala. Nah, seperti suami ketika
mencintai istrinya, ya dia tahu ini saya harus mencintai istri saya. Dia berbuat baik kepada istrinya. Kalau suatu saat istrinya misalkan tiba-tiba berbuat sesuatu yang buruk, ya dia nyantai. Ya udah, saya cinta kamu ini ya karena Allah. Kamu mau baik sama saya, kamu gak baik sama saya, terserah kamu. Tapi saya cinta sama kamu itu karena Allah. Nanti pun juga sama. Istri pun juga ketika mencintai suaminya, istri mencintai kamu karena Allah. Kalau misalkan suaminya udah dibuatin kopi buatnya capek-capek, nggak diminum. Oh nggak pakai ngomel dia. Betul. Udah saya khidmat sama suami karena cari pahala dari Allah. Mau dia nggak minum ya udah. Betul. Jadi kalau kita tuh bisa berharap dalam hati ini hanya kepada Allah Ta'ala, maka hidup akan semakin enak. Dan bucin itu, karakter bucin-bucin itu rata-rata menaruh harapan yang sangat besar kepada makhluk. Kesian, kenapa? Dia hanya tinggal tunggu waktu kapan dia akan dikecewakan sama rasa cintanya tersebut. Jadi gitu ya Bib, kalau orang udah cintanya karena Allah, dia melakukan hal baik itu gak lagi berharap timbal balik dari makhluk, dari pasangannya, dari orang yang dicintainya. Yang dia harapkan adalah timbal balik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cari ridho Allah gitu aja, dia berpikirnya begitu. Dia cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho makhluk, timbal balik makhluk mah sebatas ini, terbatas. Gak ada yang bisa. Gak ada nilainya. Gak ada yang bisa menghargai kebaikan kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Beb, nah ini ada pertanyaan nih, Beb. Cinta itu kan di atas segalanya katanya. Apakah benar di atas segalanya termasuk jenis kelamin nih katanya? Waduh, gimana nih, Beb? Waduh. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pria dan wanita itu untuk berpasang-pasangan. Itu sudah merupakan suatu sunnatullah. Jadi sunnatullah di alam ini gak bisa dilawan. Apabila sunnatullah ini dilawan, pasti akan terjadi satu kerusakan yang besar. Kalau memang cinta sejenis tadi, laki sama laki, perempuan sama perempuan, sebatas itu di dalam ukuran persahabatan, maka itu masih nggak ada masalah. Bisa kan ada aja orang dengan temannya itu cintanya melebihi dengan pasangan hidupnya. Kadang ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Apabila masih di dalam ranah persahabatan, dan itu pun juga di dalam hal-hal yang sifatnya positif, nggak ada masalah cinta. Artinya bukan nggak ada syahwat di situ ya? Nggak ada syahwat ya. Ini persahabatan, murni persahabatan aja, nggak ada masalah. Kadang orang membatasi cinta tuh terbatas urusan hawa nafsu saja, padahal cinta itu ya luas, cinta sama teman, orang tua, iya. Orang tua ke anak itu kan cinta. Gimana orang tua mau ngerawat anak bayi yang nangis mulu, berak di celana dan lain sebagainya, kalau nggak ada rasa cinta di situ. Orang dulu tuh kalau kita lihat nih sejarah-sejarahnya mereka cinta sama temannya tuh luar biasa. Sampai-sampai tiap mau tidur doain temannya. Allah. Tiap mau tidur doain temannya. Kalau temannya mungkin meninggal duluan, memperhatikan anaknya, dianggap seperti anaknya sendiri. Itu cinta sama teman luar biasa. Jadi kalau cinta yang tanpa batas tadi, maksudnya nggak sejenis tadi, ya tentunya ya sama teman tadi itu. Tapi kalau sudah bicara tentang ada rasa, dan situ sudah ada nafsu, ada rasa ingin memiliki, mulai ada kecemburuan dengan teman yang sejenis, ini mungkin yang harus diwaspadai. Ini sudah melanggar sunnatullah. Dan gak bisa orang misalkan mengatakan, saya tuh hanya tertarik dengan sejenis, saya gak tertarik dengan lawan jenis. Saya udah takdirnya seperti itu, fitrah saya seperti itu. Gak ada yang begitu. Gak mungkin. Gak mungkin begitu. Allah Ta'ala sudah menetapkan sunnatullah, laki dan perempuan berpasang-pasangan. Kalau kamu terlalu nyaman dengan yang sejenis, berarti ada gak beres dengan pergaulan kamu. Iya, dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya kamu harus perbaiki. Perbaiki. Apalagi sampai akhirnya, na'udzubillah min dzalik, selera nafsunya itu cuma sama sejenis. Laki seleranya sama laki, perempuan sama perempuan. Itu penyakit. Penyakit ya. Itu udah penyakit. Penyakit baik secara zahir jelas. Betapa banyak penularan penyakit
penyakit menular seksual itu karena LGBT yang seperti itu. Baru-baru ini di Inggris ditemuin cacar monyet ya? Ya, karena LGBT kan, kan ngeri kan itu. Itu penyakit lahir. Penyakit batin pun juga jelas. Jadi cara berpikirnya, mentalnya, pola pikir udah rusak. Karena dia udah keluar dari normalnya manusia. Maaf, binatang itu laki. Maaf, binatang itu jantan, pasti maunya sama betina. Betul. Masa jantan sama jantan? Betul. Kan gak ada. Kan ini kan berarti sampai punya pola pikir yang lebih rendah daripada binatang. Nah, itu mungkin yang harus dipahami. Kita nggak mengatakan, oh tuh yang suka sama jenis binatang. Kita nggak mengatakan begitu. Nah, kamu sahabat kami, kamu saudara kami. Tapi kamu harus tahu, ketika kebiasaanmu itu kamu pertahankan, bahkan kamu kampanyekan menjadi satu gerakan, kamu membahayakan kami. Bisa dibayangkan nih, kalau setengah dari laki-laki dan perempuan itu senangnya sama sejenis. Nggak ada regenerasi dong. Betul. Ini kan rusak dunia ini. Jadi kalau kamu ada kecenderungan dengan lawan jenis, dengan sejenis, kamu nggak tertarik dengan lawan jenis, terserah. Tapi sebagai saudara kami akan menyampaikan kepada kamu itu salah. Bisa-bisa banyakkan kucing daripada orang, Beb. Nah, takutnya begitu. Itu satu hal yang salah. Bahkan kalau itu kamu kampanyekan, kamu berarti punya niatan buruk pada kami dan anak-anak kami semuanya. Karena kalau seseorang, misalkan nih seorang namanya Ujang, nggak pengen punya mantu namanya Udin. Iya kan? Betul. Jadi harus dipahami bahwasanya ini satu penyakit. Kamu terjangkiti satu penyakit dan kamu bisa sembuh. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kamu niat betul minta kepada Allah Ta'ala dan kamu mulai pergaulan kamu jaga yang benar, kamu mulai membiasakan mengobati hatimu dengan zikir kepada Allah Ta'ala, sembuh itu penyakit. Banyak kok yang dulunya senang sesama jenis kemudian akhirnya bisa menjadi normal lagi, itu banyak. Jadi tidak boleh mengatasnamakan cinta setelah itu melanggar batas-batasan agama. Karena cinta itu ada pemiliknya dan ada penciptanya. Sang pencipta cinta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silahkan kamu syukuri nikmat cinta yang ada di dalam hatimu tanpa kamu melanggar aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang maha cinta, yang sangat mencintai umatnya, luar biasa. Habib, udahlah bahas yang sesama jenis cukup lah. Nah ini banyak Habib orang yang mengatakan bahwa cinta itu memang butuh pembuktian. Memang karena memang cinta butuh pembuktian. Tapi banyak yang membuktikan cinta ini secara berlebihan, bahkan sampai membuktikan cinta dengan kehormatannya dalam tanda kutip. Itu bagaimana Habib? Jangan, itu namanya, makanya itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Mau di dalam cinta kepada lawan jenis itu ada syahwat. Kalau kamu mencintai, kamu akan merawat. Tapi kalau kamu itu hanya sekedar nafsu, ya kamu akan halalkan segala cara untuk memenuhi keinginan nafsumu. Kalau orang di rumahnya ada bunga mawar, kalau dia cinta sama bunga itu, apa yang dia lakukan? Dia akan rawat, dia akan berikan mungkin pupuk dan sebagainya. Gimana caranya biar bunga mawar itu mekar dengan indah di saat waktunya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan saya cinta sama kamu, tapi dia nggak merawat yang dicintai, maka palsu cintanya. Maka cintanya palsu. Tapi apalagi sampai berkeinginan, kamu kirim foto kamu ini ya, kamu kirim begini ya, kita video call begini ya, sampai akhirnya perempuan itu dipaksa untuk menunjukkan kehormatannya, auratnya dan sebagainya. Itu bukan cinta. Karena cinta harusnya membangun, bukan merusak. Iya, cinta itu merawat, bukan merusak. Kalau sudah ada seperti itu bukan cinta. Dan mohon maaf untuk saudari-saudari yang merasa dicintai, merasa dengan cara seperti itu, kamu bukan sedang dicintai.
kamu sedang dikerjai. Betul. Nah, berapa banyak akhirnya setelah banyak proses yang dia dapatkan, tiba-tiba dia memutuskan hubungan itu. Dan mahkota kamu yang paling istimewa yang harusnya kamu berikan kepada seseorang yang soleh, yang mencintaimu dengan mendatangi orang tuamu dan mengejarmu dengan yang halal. Harusnya dia yang dapat kehormatanmu, tapi kamu berikan kepada orang-orang yang gak jelas, bahkan orang-orang itu gak menghargai kamu, dan nanti dia akan meninggalkan kamu. Waliyadzubillah min. Makanya benar, kita kejar yang maha pencipta cintanya aja, biar mengirimkan kepada kita orang yang akan mencintai kita dan menjadikan cintanya kita adalah cinta yang akan menghasilkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gobul. Karena cinta itu sifatnya abadi ya Beb ya. Insya Allah. Cinta itu sifatnya abadi, maka harus bermuara kepada sesuatu yang abadi. Betul. Allahu Akbar.